Ya, terima kasih Mas Azhar Saifuddin itu ya. Mas Azhar menanyakan terkait dengan bagaimana apakah hukum yang melawan asas kemanusiaan itu bisa dibenarkan. Saya katakan tadi ya, ketika orang niatnya adalah tulus, ya, niatnya tulus, tetapi kemudian kalau itu melanggar asas kemanusiaan, itu dibenarkan atau tidak. Ya, tentunya kita melihat dulu kasus posisinya itu ya. Asas kemanusiaan sebagaimana yang saudara sampaikan tadi, kalau ada sebuah perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu apa? Perbuatannya ada aturan hukumnya. Jadi ketika dalam misalnya kasus klasiknya begini, pada saat terjadi bencana alam, ini ya, kasus tsunami itu ya, kan lihatnya seru sekali toh, yang di video-video itu mengerikan. Kemudian ada 2 orang itu mau tenggelam, mau dibawa arus. Nah itu dia berpegangan pada satu bambu gitu ya. Nah itu hanya bisa menahan 1 orang, padahal itu ada 2 orang. Nah, kemudian perbuatan orang itu tadi yang akhirnya yang satu tergelincir, ya ini kan tentunya kan secara kemanusiaan mendorong dia sampai tergelincir itu kan ya tidak manusiawi ya. Tetapi apakah perbuatan itu dibenarkan oleh hukum gitu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, hukum yang kalau diterapkan hukum yang normal tentunya ya artinya kan pada saat itu kondisi tidak normal. Maka ketika ada seseorang kemudian dia ada dalam hukum pidana itu yang namanya ada alasan pemaaf, ya. Ini perbuatannya tentunya mendorong sampai dia tergelincir, terus dia berpegangan, kalau tidak berpegangan tidak mendorong temannya kan dia nanti yang akan mati kan gitu ya. 2 orang yang dilema yang kemudian itu hanya bisa menampung 1 bambu itu hanya 1 orang, satunya didorong, tentunya ini kan tidak melanggar hukum kalau aturannya kan menyebabkan dia tergelincir, mengakibatkan kerugian, luka dan sebagainya kan. Kalau dalam KUHP kan jelas itu adalah melanggar hukum. Tapi karena kondisi yang abnormal itu tadi, maka di sini dikatakan ya tentunya hukumnya diterapkan juga harus abnormal juga kan gitu ya. Karena kondisi terdesak ya, ini kan tentunya dari aspek ini maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kalau kita melihat dari sebuah perbuatan hukum, yaitu perbuatan itu ada aturan hukumnya ya. Barang siapa secara melawan hukum kemudian merugikan hanya mencemarkan nama baik saja, tentunya kan ini bisa melanggar hukum ya. Kalau aturan hukumnya kan strict begitu ya. Nah, mencemarkan nama baik, coba kalau lihat saudara di medsos itu ya. Niat saya itu hanya ya artinya dengan dia tidak punya niatan apa-apa. Ya dokter itu loh, dokter siapa itu? Richard itu ya. Ya dia hanya mengingatkan, maka dia minta dukungan perempuan-perempuan Indonesia sekian ribu dukungan. Saya hanya mengingatkan kepada perempuan-perempuan agar tidak terkecoh dengan iklan-iklan yang kemudian menyesatkan yang dalam jangka waktu lama akan merusak kosmetik. Ini niatnya kan manusiawi, tapi perbuatannya itu adalah melanggar hukum. Karena apa? Pencemaran nama baik kan gitu ya. Niat ya kan begitu logika hukumnya. Apa yang dilakukan Richard itu adalah sebuah misi kemanusiaan. Karena dia juga berkecimpung di dunia kosmetik dengan istrinya sama-sama dokternya. Maka kemudian dia tergerak hatinya. Loh ini loh ada iklan kosmetik yang kemudian itu sudah saya teliti. Ini mengandung merkuri, bayangkan. Kalau perempuan-perempuan nanti memakai ini wajahnya dalam jangka kan merkuri itu kan sangat berbahaya untuk tubuh kan gitu dia. Nah,
Oleh karena itu dia mengingatkan. Ngomong di medsos dengan cara yang seperti saya tidak punya masalah apa-apa dengan Kartika Putri misalnya begitu. Tapi apa yang dia lakukan, misi kemanusiaan, apakah perbuatan itu melanggar hukum? Ya, karena sekarang kondisi normal, ada aturannya, menyampaikan pendapat, kritik itu ada mekanismenya. Karena negara kita adalah negara hukum, ada aturan hukumnya. Makanya secara normatif, kalau kita hanya melihat sebagai sebuah peraturan hukum yang abstrak, maka perbuatan mengingatkan itu ada cara-caranya. Maka kalau kemudian itu sudah melanggar hukum, orang yang merasa dirugikan itu bisa menggugat gitu ya. Jadi oleh karena itu inilah yang kemudian orang niat berbuat baik saja belum cukup. Ya, makanya orang berbuat baik itu ya melakukan perbuatan baiknya, tindakannya itu ya harus sesuai dengan hukum. Sesuai dengan tindakan hukum yang harus sesuai dengan hukum. Makanya apakah orang berbuat baik itu kemudian melanggar kemanusiaan itu melanggar? Ya, ini saya contohkan konkret itu loh ya. Contohkan konkret yang kasus yang lama itu yang ketika ada sebuah dokter karena banyak orang yang sakit membagi-bagikan obat. Maksudnya kan baik ya, menolong orang yang kemudian biar sembuh kan gitu ya, tapi memberikan obat itu tidak sesuai prosedur. Niatnya adalah kemanusiaan, ingin menolong orang. Tindakan pemerintahan pun juga begitu. Sekarang pemerintahan ini ya nilai administratifnya ya tidak kondisi sekarang itu mengeluarkan peraturan tentang mekanisme misalnya penanganan pandemi, menentukan pandemi itu kan adalah untuk menolong. Tujuannya adalah untuk menolong agar tidak terjadi kematian kan gitu tuh ya. Agar tidak terjadi kematian. Tapi kan tentunya kan semua harus ada aturan hukumnya. Ya, artinya kan biar tidak sewenang-wenang. Nah, yang saudara sampaikan itu ya, berbuat baik, melakukan seperti itu kalau kemudian misi kemanusiaan pun ya karena semua perbuatan hukum itu ada aturan hukumnya. Jadi contohnya dokter Richard Lee, maaf kalau keliru ya, pokoknya saya itu ya dengar kan di TV sambil masak itu mendengar dulu. Ini kasih ini, nah ini niatannya baik, mengingatkan, tapi kan tentunya karena itu perbuatan hukum, ya harus ada rambu-rambu hukumnya yang kemudian harus dipenuhi. Kalau kemudian melampaui batas, tentunya orang tuh harus mempertanggungjawabkan. Makanya kan seorang Richard Lee kan seorang yang sudah cakap hukum. Ya, orang cakap hukum itu ya orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Itu cakap hukum. Makanya itu hukum itu sebagai salah satu membatasi. Ya, membatasi, ya, mengatur. Makanya kan nanti hukum itu apa sih ya? Ya, minimal kita bicara tentang konteksnya hukum substansinya itu unsur-unsurnya itu adalah peraturan. Aturan ya. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Jadi semua peraturan ya yang tertulis maupun tidak tertulis. Kalau tertulis itu adalah produk perundang-undangan. Aturan yang dibuat oleh negara. Ya, itu adalah tertulis. Jadi semua produk peraturan ya yang tertulis dibuat oleh negara. Bahkan sampai dengan kalau hierarkinya tata urutan peraturan perundang-undangan ya dari konstitusi, kemudian TAP MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan perda sampai dengan PMA, peraturan menteri, peraturan presiden dan seterusnya itu hukum yang tertulis, ya hukum yang tertulis, ya. Nah,
hukum itu ada yang tidak tertulis juga. Jadi semua aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Living law, hukum adat, ya itu ya hukum positif di negara kita. Jadi ya di negara kita hukum positif itu tidak hanya yang tertulis tapi juga tidak tertulis, living law. Ya, living law, hukum adat. Ya, isinya itu hukum itu apa sih? Ada imperatif perintah, larangan, ya, dispensasi, izin, ya. Yang isinya itu hukum itu. Jadi hukum itu tidak hanya perintah saja, ada yang mengatur, ada yang izin, dispensasi itu ya. Dispensasi kawin misalnya. Itu aturan hukum, ya. Kemudian setelah kita tahu unsur-unsurnya, isinya itu ya, kemudian hukum itu sifatnya mengikat, ya, harus dipatuhi dan dilaksanakan. Ya, kalau orang tidak mematuhi dan melaksanakan maka akan dikenai sebuah sanksi, ya, sanksi. Itulah yang kemudian